Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vigia Obiansi dari kelas 5 APAI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian semester Ilmu Pendidikan Islam di bawah bimbingan Bapak Pristian Hadiputra MPD. Langsung saja, yaitu mengenai soal yang pertama, bagaimana pandangan saya tentang aliran-aliran baru dalam dunia pendidikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa aliran-aliran baru dalam dunia pendidikan itu sangat penting untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Di mana pada aliran-aliran baru dalam pendidikan ini, siswa atau peserta didik tersebut diberikan yang pertama itu adalah ada teori yang mengenai pendidikan alam sekitar, di mana pendidikan alam sekitar itu siswa atau peserta didik dapat belajar melalui rekreasi atau melalui pelajaran yang ada di alam sekitarnya, seperti bisa berolahraga di lapangan yang terbuka. Itu akan menjadi atau memberikan dampak positif terhadap pendidikan anak tersebut, di mana ia dapat mengenal alam sekitar dengan baik. Yang kedua itu adalah pada teori aliran baru ini juga ada tentang sekolah kerja, yaitu di mana sekolah juga mengajarkan atau mempersiapkan peserta didiknya untuk ketika dia lepas dari sekolah tersebut atau ketika dia telah selesai melalui jenjang pendidikan, dia akan menjadi seorang yang siap untuk bekerja, untuk menghidupi dirinya atau untuk mencari keuangan. Yang berikutnya itu dalam teori pendidikan baru ini, dalam teori aliran pendidikan baru, di mana juga dikenal dengan proyek penyelesaian proyek, di mana penyelesaian proyek ini bertujuan adalah untuk menyiapkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah yang akan timbul, yang akan ia hadapi pada masa mendatang. Kemudian di dalam teori aliran baru dalam pendidikan ini juga terdapat cara ia untuk mempertahankan, juga diajarkan tentang cara ia untuk mempertahankan hidupnya, mencari makan dan sebagainya. Jadi menurut pandangan saya tentang teori-teori dalam aliran pendidikan ini, yaitu di mana teori ini sangat baik dan sangat berguna bagi pendidikan di masa yang mendatang atau untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Jadi menurut pendapat saya demikian, bahwa teori ini sangat baik dan sangat bermanfaat bagi pendidikan yang sedang kita lalui pada saat ini dan juga di masa mendatang. Kemudian soal yang kedua itu adalah bagaimana pandangan saya tentang peran pemerintah, keluarga dan juga masyarakat dalam pendidikan Indonesia pada saat ini. Pada saat ini, seperti yang kita semua tahu bahwa kita itu sudah dalam zaman era globalisasi atau zaman era digital, di mana kita sudah mendapatkan semua hal itu serba canggih, dimulai dari cara kita belajar, apalagi di masa pandemi ini, kita belajar, peserta didik itu belajar sudah menggunakan sistem daring atau sistem online, dan juga di mana peran pemerintah pada pendidikan Indonesia pada saat ini, yaitu pemerintah itu berperan untuk memenuhi semua kebutuhan peserta didik, mulai dari untuk mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan sistem belajar yang sudah banyak menggunakan teknologi. Maka pemerintah ini berperan untuk memberikan sarana dan prasarana yang baik bagi peserta didik, seperti pada saat ini menyediakan alat belajar yang cukup baik bagi peserta didik, yaitu misalnya melalui sistem laptop atau sistem daring, dan juga menyediakan paket data bagi mahasiswa atau bagi peserta didiknya. Kemudian pemerintah di sini juga berperan untuk menyesuaikan peserta didik dengan
Mohon maaf, maksud saya yaitu pemerintah juga berperan dalam mengevaluasi peserta didik melalui ujian nasionalnya. Bagaimana, apakah sistem pendidikan di Indonesia ini apakah sudah baik atau masih perlu perubahan yang akan datang. Kemudian juga ada bagaimana peran orang tua dalam pendidikan Indonesia pada saat ini. Yang kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia ini sudah mulai menggunakan sistem yang serba canggih, yang serba online. Tentu saja orang tua harus bisa membatasi peserta didik atau anak-anaknya untuk menggunakan internet tersebut dengan baik, atau membatasi kegiatannya dan memantau perkembangan anaknya dengan cara melihat membatasi penggunaan internet pada anak tersebut, yaitu agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terlalu seringnya seorang anak bermain game misalnya, dan ia pada saat belajar ia juga melakukan main game seperti itu. Dan disitulah pengawasan orang tua agar anak tersebut ketika belajar, ia belajar tidak menggunakan gadget untuk hal-hal yang tidak perlu. Bisa saja seorang anak itu akan terjaring ke organisasi yang tidak diinginkan, misalnya kalau tidak ada pengawasan dari orang tua. Kemudian juga ada bagaimana peran masyarakat dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu masyarakat berperan sebagai lingkungan, karena pendidikan seorang anak akan lingkungan tersebut akan sangat berpengaruh pada pendidikan anak, di mana pada dunia masyarakat itu mereka memberikan contoh yang baik, bagaimana lingkungan yang baik akan mempengaruhi peserta didik itu atau jiwa anak itu sendiri. Yang pada soal yang ketiga atau soal yang terakhir itu yaitu apa perbedaan antara aliran empirisme, nativisme, dan naturalisme serta konvergensi. Yang pertama itu adalah aliran nativisme. Adalah aliran empirisme, di mana aliran empirisme itu memandang bahwa lingkungan seorang anak itu lebih berpengaruh terhadap seorang anak daripada pembawaan yang perkembangan anak tersebut, daripada pembawaan yang sudah ada sejak ia lahir. Jadi maksud dari aliran ini adalah lingkungan ataupun pengalaman yang ia dapatkan dari lingkungan sekitar ataupun yang diciptakan oleh orang dewasa itu lebih berpengaruh terhadap perkembangan anak daripada pembawaan yang sudah ada sejak ia lahir. Sedangkan aliran nativisme ini bertolak belakang dengan aliran empirisme, di mana berdasarkan pendapat aliran nativisme ini, yaitu pembawaan yang sudah ada dari anak ini sejak lahir itu lebih berpengaruh terhadap dirinya dibandingkan lingkungan ataupun sekolah yang diberikan. Kemudian aliran naturalisme ini berpendapat bahwa setiap anak yang lahir ke dunia itu telah membawa pembawaan buruk dan pembawaan buruk. Sedangkan pembawaan baik itu dapat rusak karena pengaruh dari lingkungan sekitar. Kan menurut aliran konvergensi itu, setiap anak yang lahir ke dunia itu sudah membawa pembawaan baik dan juga pembawaan buruk.